Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah subuh, kita insyaallah mulai lagi tiap minggu pagi ya, untuk memahami beberapa ayat maupun hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan bicara tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah ya, kasih sayang Allah. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 156 itu Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah itu betul-betul luas. Di dunia ini kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya, terutama manusia. Kasih sayang Allah kepada manusia ini tidak hanya kepada orang yang beriman. Allah dengan sifatnya Ar-Rahman memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada orang yang beriman maupun tidak. Orang yang tidak beriman juga memiliki apa yang diberikan Allah kepada kita: mata, kaki bisa berjalan, tangan untuk bisa bekerja, dan kasih sayang atau rahmat-rahmat yang lainnya. Khusus untuk orang Islam di dunia ini, Allah memberikan kasih sayang yang khusus. Dengan apa? Memberikan iman, memberikan hidayah, memberikan mukjizat Quran. Itu semuanya adalah kasih sayang khusus Allah kepada kita sebagai umat Islam. Kasih sayang Allah terhadap orang kafir ada tidak? Ada. Allah juga memberikan kasih sayang kepada orang kafir. Apa itu? Allah tidak langsung memberikan azab kepada mereka meskipun orang kafir. Allah masih tetap memberi peluang kepada mereka untuk bertobat. Itu adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang kafir. Allah masih memberi kesempatan mereka untuk mencari kebenaran. Allah masih memberikan mereka, meskipun bahkan sejahat apapun, Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa sadar dan untuk berbuat baik dan mencari kebenaran. Itu juga merupakan kasih sayang di dunia ini. Allah memberikan kasih sayangnya yang sedemikian luas kemudian di kemudian hari untuk orang-orang hamba-hambanya yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ta'ala mi'atu rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'addiful wahsyu ala walidiha wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat, dan ia menurunkan satu di antara 100 rahmat itu untuk jin, untuk manusia, binatang dan serangga. Dengan satu rahmat itulah mereka saling menyayangi, dan dengan satu rahmat itulah binatang buas
mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Adapun rahmat dan kasih sayang atau kasih sayang Allah yang 99, Allah masih menyimpannya untuk diberikan pada hari kiamat sebagai rasa sayang terhadap hamba-hambanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaihi. Bapak Ibu sekalian, kasih sayang Allah itu sangat banyak di akhirat nanti, mulai dari proses masuk surga kepada hamba-hambanya yang beriman, sampai kasih sayang Allah berupa surga dengan segala kenikmatannya. Tetapi Rasulullah pernah bersabda, An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannata faqila wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyataghammadani rabbi birahmah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalannya, ya. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan kila, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Tuhanku melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amalan-amalan kita ternyata menurut hadis ini tidak menjamin 100% untuk kita bisa masuk surga. Imam Nawawi yang mensyarah, yang menerangkan hadis-hadis Imam Bukhari dalam kitab Sahih Imam Bukhari itu menjelaskan kemudian ternyata kita untuk masuk surga itu seperti halnya yang sudah diterangkan dalam ayat-ayat yang lain, bahwa kita akan masuk surga karena iman kita dan amalan-amalan soleh kita. Kita dijanjikan Allah bahwa kita semuanya sudah beriman, beramal soleh, kita dijanjikan pasti akan masuk surga. Tapi menurut hadis ini, dalam penjelasan Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain memahami hadis ini, ternyata ada syarat lain. Syaratnya apa? Syaratnya kita masih menunggu rahmat dan kasih sayang Allah. Iya, memang amalan-amalan soleh kita itu dan iman kita, dengan iman kita akan masuk surga, ya. Dan jannah itu memang disiapkan, diwariskan kepada orang-orang yang beriman dengan amal kebaikan dan kesalahan mereka. Tetapi hadis ini memberikan penjelasan lagi, ada bahwa Allah kalau tidak memberi rahmat, kita tidak mudah untuk bisa langsung masuk surga. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah menceritakan bahwa malaikat Jibril memberitahu kepadanya bahwa Allah memiliki seorang hamba yang hidup di pulau kecil, di sebuah bukit. Dia beribadah siang malam. Dia turun dari bukit untuk wudu karena Allah di pulau itu memberikan mata air, satu mata air di mana dia bisa minum dan berwudu. Ada buah-buahan untuk makan keseharian dia di pulau kecil itu, terutama adalah buah delima.
Dia kemudian setelah wudhu, setelah makan, kelima dan dua yang lainnya, terus beribadah. Dan dia pun berdoa dan memohon pada Allah agar dia ketika mati nanti dalam keadaan sujud. Ia pun dikabulkan oleh Allah. Malaikat Jibril menyaksikan ketika turun ke pulau ini, menyaksikan bahwa hamba Allah ini beribadah terus. Ternyata apa, Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat yang diceritakan oleh Jibril tentang hamba Allah ini yang selama 500 tahun, kita cuma berapa tahun ya? 70 rata-rata atau lebih kan? Ini 500 tahun. Ternyata ketika ia mengharapkan dengan amalannya, ibadahnya selama berapa tahun? 500 tahun. Dia menginginkan dengan amalannya itu bisa memasukkan surga, memasukkannya di surga. Ternyata tidak. Ada kesulitan untuk masuk surga. Yang kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga tidak karena amalan itu semata, masih memerlukan apa? Kasih sayang Allah. Yang dengan kasih sayangnya Allah memasukkannya kemudian ke dalam surga. Di dalam riwayat tadi, riwayatnya Jibril, qala Jibril alaihissalam, innamal asya'u birahmatillahi ta'ala ya Muhammad. Untuk masuk surga dan segalanya diperlukan apa? Kasih sayang Allah. Bapak Ibu sekalian, kita memerlukan kasih sayang Allah untuk masuk surga nanti selain keimanan dan amalan-amalan perbuatan. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memperoleh kasih sayang Allah baik di dunia ini dan terutama kelak di akhirat nanti. Riwayat hadis tadi memberitahu kepada kita, orang yang ibadah terus jangan menjadikan sombong dengan ibadahnya. Tidak boleh sombong dengan ibadahnya, sujud siang malam. Demikian juga memberi harapan kepada yang belum baik ibadahnya untuk terus lebih baik lagi. Bagi mereka yang belum beriman, dikasih kesempatan untuk kemudian beriman. Masih ada harapan untuk beriman. Masih ada harapan untuk mendapatkan kasih sayang Allah di dunia ini maupun di akhirat kelak. Bagaimana kita memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah? Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah, Dia yang di langit. Hadis riwayat Tirmidzi. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Menurut hadis ini, cara kita mendapatkan kasih sayang Allah di dunia ini, terutama di akhirat kelak, ternyata apa? Kita harus menyayangi. Man itu siapa? Siapa saja? Manusia siapa saja. Man, jangan keliru. Terlalu menyayangi kucing, enggak sayang pada suaminya atau istrinya. Terbalik. Ya, terbalik itu. Kita harus sayang pada anak-anak kita, sayang, mencintai, menyayangi anak, istri dan suami kita ya. Kita harus sayang pada istri kita. Kita menyayanginya ya. Kita menyayangi suami kita, mencintainya dengan tulus. Demikian juga tidak terbatas suami, istri, anak dan keluarga. Orang mereka-mereka yang di sekitar kita. Sekitar kita pun tidak terbatas yang ada di komplek kita.
orang-orang yang di komplek kita, orang-orang yang kenal dengan kita, bahkan yang tidak kenal dengan kita. Kasih sayang man, kata-kata man itu termasuk yang kafir maupun yang tidak kafir, termasuk suku manapun, tidak hanya satu suku saja, di luar sukunya, mereka yang di kampung dan sebagainya. Man siapa? Kita harus betul-betul menyayangi. Itu adalah syaratnya. Di lain beriman, kemudian beribadah, implikasi dari ibadah keiman kita, taat, menjalani semua ibadah, ya, menjalani semua ajaran Allah, amalan-amalan yang soleh. Satu lagi syaratnya adalah apa? Berdoa kepada Allah, semoga semua ibadah kita dan amalan kita diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Semua kita selalu memohon untuk semua ibadah kita dan amalan kebajikan kita diridhai oleh Allah. Sebagai apa? Ketaatan kita kepada Allah yang memberikan kasih sayangnya kepada diri kita. Kemudian kita bersyukur atas semua kasih sayang Allah terhadap kita selama di dunia ini. Berdoa betul-betul bahwa ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Maka Ramadan seumpamanya yang sudah kita lalui itu adalah bulan yang khusus. Di dalamnya ada ibadah-ibadah yang betul-betul sering kita abaikan di luar Ramadan. Maka para sahabat dulu setelah Ramadan selesai, ketika bersalaman-salaman berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, taqabbal apa? Sholihal a'mal. Kita berdoa untuk yang kita salami, semoga Allah menerima ibadah dan amal kebajikan kita, ya Allah ya Karim. Dan juga semoga saya atau kita sendiri didoakan olehnya agar semua amalan dan ibadah kita diterima oleh Allah. Sekian apa yang kita dapat kaji pada pagi hari ini. Sekali lagi ini adalah ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah. Semoga kita bisa mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana waj'alna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.